Ya pemirsa, terima kasih banyak masih di Sehat, seputar informasi kesehatan. Nah, kita lanjut lagi nih berbincang-bincang mengenai narkoba bersama narasumber kita hari ini. Ibu Bina mau tanya-tanya lagi nih. Ya, silakan. Narkoba ini kan Bu ya, memiliki banyak efek negatif yang ditimbulkan ketika seseorang itu menggunakannya. Nah, efek negatif yang pertama itu bagi fisik si penggunanya itu, apa aja sih Bu? Dampak fisik yang bisa kita lihat di sini mungkin badannya agak kelihatan kurus, kemudian matanya cekung dan berwarna merah, kemudian tampak ada goresan dan perubahan warna kulit pada pemakai. Goresan Dan, itu apa? Goresan mungkin kayak bekas hayatan-hayatan kalau dia menggunakan itu. Kemudian tangannya penuh bintik-bintik berwarna merah, kemudian mukanya pucat dan bibirnya kehitam-hitaman. Oh, berarti sama dari rokok tadi ya Bu? Iya, sama. Kemiripan karena dari rokok tadi kalau tanda atau yang bisa kita lihat biasanya dari bibir orang yang mengkonsumsi rokok tadi agak kelihatan kehitam-hitaman. Contoh lainnya ada nggak Bu? Misalnya kalau kami ya dari BNN mungkin untuk mempermudah mengenali orang atau anak yang mengkonsumsi narkoba, biasanya dari matanya berwarna merah, kemudian kalau kita ajak ngomong, anak itu tidak mau tatap matanya tidak mau fokus. Kemudian kita ajak ngomong, dia pun tidak mau menatap ke arah mata kita. Dari omongan itu kayak ngawur gitu ya Bu? Kemudian dia ngomongnya nggak jelas. Itu yang bisa kita lihat. Kemudian kalau kita kasih dia berdiri tegap atau tangan lurus ke depan, tangannya bisa terasa gemetar. Oh, gemetar ya Bu? Iya, itu yang bisa kita lihat secara fisiknya. Setiap narkoba itu efek negatifnya itu beda-beda nggak sih Bu bagi fisik? Memang efeknya berbeda tergantung daya tahan tubuh. Masalahnya tidak semua orang bisa menerima atau bisa efek samping dari narkoba tadi. Kalau dia bisa mungkin tidak berpengaruh terlalu negatif terhadap dia atau tidak berpengaruh terhadap dia sehingga memungkinkan kecanduan. Tapi kalau daya tahan tubuhnya tidak bisa menerima, maka dia akan mungkin bisa juga overdosis atau dia akan kecanduan. Kalau bagi organ di dalam tubuh nih Bu, efeknya itu apa? Biasanya kalau yang bisa kita lihat, biasanya gejala awalnya bisa ada mual muntah terhadap anak. Kadang selain mual muntah, ada yang anak itu bisa sampai pingsan. Oh, menyebabkan pingsan juga ya Bu? Iya, kalau daya tahannya mungkin tidak bisa menerima, kadang anak itu bahkan ada yang pingsan. Yang efeknya misalnya dari jantung, otak, itu gimana Bu? Dari organ tubuh? Biasanya memang berpengaruh terhadap jantung, terhadap otak juga bisa menyebabkan kalau dia perokok mungkin akan menimbulkan kanker paru-paru ya, juga mungkin itu memang berpengaruh semua. Yang utama memang terhadap otak, yang lebih dominan terhadap otak karena narkoba itu merubah fungsi kerja otak. Selain merubah fungsi kerja otak, apalagi Bu? Biasanya yang dapat kita lihat mungkin ya dari perubahan kulit, kemudian perubahan wajah, dan juga mungkin yang banyak tadi itu perubahan giginya juga berubah. Yang kelihatan juga umur yang seharusnya beda dengan maksudnya lebih tua daripada umur yang sebenarnya. Tua, ya, iya, perubahan itu yang lebih kelihatan. Nah, itu tadi kan secara umum nih. Kalau misalnya dari sabu-sabu, zinit, itu efeknya itu bagi tubuh apa Bu? Kalau sabu-sabu biasanya anak itu akan kecanduan. Biasanya digunakan sabu-sabu itu atau sama jainit ya, digunakan itu sebagai, kalau dari efek narkoba itu sebagai stimulan untuk meningkatkan gairah atau stamina tubuh. Biasa digunakan untuk jainit sama sabu-sabu tadi, jenis stimulan. Efek negatifnya Bu? Negatifnya bisa gangguan hati. Ya tadi mungkin Ibu bisa menambahkan untuk sabu-sabu sama jainit tadi. Dampaknya biasanya gangguan fungsi hati, ginjal dan urat saraf. Itu biasanya. Terus perilaku abnormalnya bisa kelihatan. Dan itu biasanya kalau sabu ya, itu bisa, kalau ini kebetulan pernah kami melihat datang ke klinik, ya pernah datang ke situ. Pertama dia datang tuh kelihatannya memang menyeramkan, akhirnya kayak gitu. Iya, efek negatifnya. Dia penampilannya memang agak semraut. Setelah datang kedua, alhamdulillah sudah mulai ini ya. Itu efek dari sabu itu, dan dia itu mudah tersinggung.
Mudah tersinggung, mudah cemas gitu ya, dan mudah marah. Psikologis. Karena itulah sabu, karena sabu memang di Tabalong tuh yang paling banyak ini. Sama jenit. Nah, itu tadi kan sabu, Bu. Kalau zenit itu, Bu, gimana? Jenit ini banyak digunakan orang karena berfungsi sebagai stimulan. Biasanya untuk meningkatkan aktivitas supaya dia tidak merasa capek, tidak merasa lelah, dan juga biasanya orangnya tidak ngantuk. Jadi sebagai stimulan. Efek negatifnya, Bu? Dia akan otomatis dia akan menyebabkan ketergantungan yang mungkin nanti akan berpengaruh terhadap mungkin insomnia, akan menyebabkan dia susah tidur. Nah, itu tadi kan dampak di fisik. Kalau Iya. psikologisnya? Dampak kalau secara psikologis biasanya ini kalau dari pelajar ya, mungkin dia akan lupa tanggung jawab kalau dia sebagai pelajar. Kemudian juga mungkin kalau anak lupa juga tanggung jawabnya sebagai anak kepada orang tua, dan juga kalau sebagai umat manusia dia lupa tanggung jawabnya kepada Tuhannya, sehingga dia mungkin tidak melaksanakan kewajibannya untuk sholat atau kewajiban yang lain untuk umat beragama. Kemudian dia juga cenderung apatis, acuh tak acuh. Kemudian dia juga bisa bersifat pembohong. Kayak gitu. Iya, dan cenderung anaknya itu mudah bosan. Kemudian juga anaknya kebanyakan malas. Males gitu ya? Malas, itu yang bisa kita lihat. Kalau yang lainnya menyebabkan apa lagi, Bu? Selain itu tadi. Gejalanya yang bisa kita lihat biasanya kalau untuk pengguna narkoba, biasanya kalau untuk anak atau orang biasanya dia sering mengunci diri atau mengisolasikan diri, biasanya sering di kamar, baik dia di kamar mandi, pokoknya dia sering menghindar dari lingkungan sosial atau masyarakat. Itu tadi dalam lingkup keluarga, Kak, Bu? Bisa juga kalau di rumah misalnya kan untuk anak-anak biasanya dia lebih sering sendiri. Kalau untuk anak-anak biasanya, kalau anak remaja, kemudian kalau anak sekolah dia pokoknya sering menyendiri, nggak suka ngumpul-ngumpul sama teman-temannya atau lingkungan sosial yang lain. Misalnya kalau yang obat tidur itu bagaimana, Bu? Obat tidur penghilang rasa sakit dari vitamin. Kalau obat tidur biasanya di sini banyak kita gunakan. Obat tidur biasanya di sini menggunakan supaya orang itu ada sering gangguan susah tidur ya, atau insomnia dikenal. Yang sering digunakan biasanya sejenis Domilit ya, yang mana obat tersebut digunakan dengan tujuan sebagai penenang dan relaksasi secara fisik dan mental. Kemudian kalau untuk sejenis kayak vitamin digunakan untuk meningkatkan daya tahan dan stamina untuk tubuh. Yang di sini contohnya sabu-sabu. Kemudian untuk obat batuk yang sering kita gunakan, yang sering disalahgunakan adalah Dextrol. Dan untuk menghilang rasa sakit yang biasa digunakan, kalau istilah yang trennya Jenit ya, yang istilah kandungannya adalah Carnoven, yang dimana di sini berfungsi untuk relaksan atau penghilang nyeri pada tulang. Nah, itu semua termasuk di narkoba kah, Bu? Atau gimana penggolongannya itu? Termasuk di penyalahgunaan narkoba. Kalau untuk Jenit termasuk golongan 1, karena itu sekarang ini tidak diperbolehkan dipakai atau digunakan dalam terapi, dan termasuk kalau misalnya dia tetap menggunakan bisa dipidanakan selama 4 tahun. Nah, itu tadi kan masuk jenis obat-obatan nih, Bu. Kalau yang menghirup lem, kan banyak nih pemuda-pemuda sekarang yang kerjaan menghirup lem gitu. Lempox. Kalau Lempox ini istilahnya termasuk inhalan atau solven ya, yang dihirup, yang mana untuk lem ini sangat berbahaya untuk kesehatan, sehingga berfungsi atau akan memicu kepada kenakalan remaja, yang mana efek yang ditimbulkan sama seperti narkoba lainnya, yang mana kalau dia menggunakan dia akan cenderung akan berhayal atau berhalusinasi, yang mana ini dia akan sensasinya akan melayang-layang, kemudian setelah itu dia akan merasa tenang sesaat. Lalu yang mana untuk lem ini untuk daya halusinogennya atau halusinasinya bertahan selama 5 jam. 5 jam Iya. Habis menghirup itu? Iya, dia akan merasa tenang, dia akan melayang-layang, dan dia akan berhayal. Dan itu berpengaruh selama 5 jam. Kemudian
ngelem itu juga bisa menghilangkan atau mengurangi rasa lapar, karena itu akan berpengaruh terhadap penekanan sensor yang ada pada otak, sehingga dia akan ketagihan. Dan juga ngelem tadi atau inhalan merupakan senyawa organik yang berupa gas atau pelarut yang mudah menguap. Biasanya di sini juga berperan atau berdampak sebagai depresan atau down. Sebagai down, dia akan maksudnya memperlambat kerja sistem saraf pada otak, sehingga mempengaruhi kerja tubuh, dan dia akan susah konsentrasi dalam berpikir. Nah, itu tadi kan yang ngelem, Bu. Iya. Ini yang minuman beralkohol, Bu. Kalau untuk minuman beralkohol, cenderung minuman yang beralkohol akan membuat seseorang menjadi kecanduan, sehingga seorang tersebut akan mengurangi dan berdampak akan memabukkan yang bisa menurunkan kesadaran, dan juga dia akan menurunkan kesadaran kesehatan mentalnya sendiri. Dan juga orang yang minum minuman yang beralkohol, selain dia juga akan mengakibatkan mabok, dia juga akan bisa mual dan muntah. Nah, itu sesuai dengan kadar alkoholnya kah, Bu? Iya, kalau untuk minuman keras yang dilarang kan untuk 99% sudah tidak boleh beredar lagi untuk alkohol yang ada di pasaran. Iya. Jadi kalau terlalu banyak minuman yang beralkohol, cenderung akan membahayakan baik jantung, otak, paru-paru, dan juga hati pemakai atau pengguna minuman beralkohol tersebut. Nah, yang sering nih, Bu, ada remaja, orang dewasa yang menggunakan rokok. Nah, gimana itu, Bu, rokok? Rokok di sini juga termasuk kalau dari piramid atau dampak dari narkoba, termasuk stimulan. Yang mana di sini dalam rokok tadi kandungannya adalah nikotin. Yang mana nikotin dalam rokok tersebut kalau dia menggunakan, kalau dia terbiasa atau sudah sering menggunakan, biasanya orang tersebut kalau dia stop atau tidak menggunakan, maka dia biasanya tidak bisa berpikir atau tidak bisa konsentrasi, karena nikotin tadi merupakan stimulan yang akan memicu kerja otak dan meningkatkan aktivitas atau gairahnya tadi. Nah, dari rokok, minuman beralkohol itu termasuk di narkoba juga nggak, Bu? Semua termasuk, cuman kalau di rokok tadi mungkin rokok tadi kandungannya nikotin sama dengan kafein yang ada dalam kopi atau teh. Cuman untuk nikotin pada rokok ini karena sudah ketergantungan, biasanya orang kalau tidak menggunakan dia tidak bisa berpikir. Atau kadang ada orang yang beranggapan, saya kalau tidak ngerokok tidak bisa bekerja atau tidak konsentrasi. Karena stimulan yang ada dalam nikotin yang terkandung dalam tembakau atau rokok tadi, Mbak. Nah, dari sekian banyak dampak buruk dari rokok, dari narkoba tadi, kesimpulannya apa, Bu? Kesimpulannya, jadi bahaya narkoba itu sangat berpengaruh terhadap otak, yang mana pengaruh tersebut sangat berdampak negatif. Jadi setiap orang yang menggunakan narkoba, maka fungsi otaknya akan berubah, yang seharusnya berfungsi secara wajar. Maka kalau dia menggunakan narkoba, perubahan fungsi tersebut kadang bisa menyebabkan salah persepsi. Jadi fungsinya ada pengaruh tadi, ada stimulan, kemudian ada depresan, dan juga ada halusinogen atau berhalusinasi. Bagi masa depan nih, Bu, bagi masa depan si penggunanya tadi, gimana, Bu? Setelah mengkonsumsi narkoba? Di sini bahayanya kalau bagi masa depan biasanya kalau orang itu sudah menggunakan narkoba, biasanya rasa percaya dirinya sudah mulai berkurang. Ada yang sudah istilahnya down, dia akan minder ya. Kemudian ada sampai dia, kalau anak remaja mungkin atau anak sekolah, kadang ada yang sampai putus sekolah. Kemudian kebanyakan kalau dia menggunakan narkoba, kebanyakan tidak diterima di lingkungan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan keluarganya. Kemudian kalau dari itu kemungkinan dia akan susah atau sulit mencari pekerjaan, dan kemungkinan yang lebih berbahaya lagi, masa depannya akan curam. Nah, Bu, Ibu tadi di BNNK bagian apa, Bu? Saya di bagian rehabilitasi. Di sepanjang tahun 2018 tadi, apakah ada kasus-kasus penanganan tentang narkoba? Ada. Penanganan kasus yang pertama itu anak-anak
yang masih di bawah umur. Masih pelajar gitu, Bu? Masih pelajar, istilahnya masih kelas 12 tahun masih atau 12 tahun. 13 tahun. Mungkin masih taraf SMP ya. Masih SMP. Karena dia itu sudah kecanduan, sudah biasa mulai dari tingkat SD sudah dicobai, sudah mencoba-coba, akhirnya sampai SMP udah kecanduan. Pertama-tama mulainya dengan minum diaduk dengan teh. Apa itu, Bu? Jenet. Oh, jenet. Diaduk di teh. Iya, ya diaduk dengan teman-temannya. Ya itulah bahayanya kita di masyarakat ini, karena sudah tahu, nggak tahu dari mana menerimanya, kok bisa dia konsumsi sebanyak itu. Dia sampai 20 pil. 20 pil sekali? Iya, sekali diaduk di teh. Akhirnya dia nggak bisa lagi fokus di sekolah. Nah, Bu, itu tadi kan masih pelajar nih. Iya. Kalau dilihat masa depannya masih panjang, gimana tuh, Bu, bagi si pemakai tadi? Karena melihat ininya ya, kebetulan karena anaknya sudah nggak sadar lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dalam proses rehabilitasi itu kan harus anaknya diwawancarai gimana bisa mendapatkan, tapi dia nggak bisa. Nggak bisa. Karena kenapa? Anaknya itu susah ditanyai, orang tuanya aja ditanyai nggak bisa. Jangankan dirinya aja dia nggak tahu namanya siapa, saya tinggalnya di mana dia nggak tahu lagi. Akhirnya salah satunya jatuh ke dokter psikiater. Dari sekian banyak dampak bagi narkoba, kesimpulannya, Bu? Di sini bahayanya, mungkin bahaya bagi tubuhnya ya, mungkin di sini yang pertama kali dia akan mengalami gangguan sistem saraf atau neurologis, istilah kesehatannya. Kemudian juga dia akan mengalami gangguan pada jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Kemudian dia akan mengalami gangguan pada kulit atau istilah kesehatannya dermatologis. Apa itu, Bu? Gangguan pada kulit. Biasanya di sini, Mbak, kelihatan kulitnya berwarna berbintik hitam-hitam. Oh, kayak gitu. Dan itu tidak akan hilang. Dan kemudian itu pemakai sudah lama? Yang sudah lama, itu yang kelihatan. Biasanya kalau kalau dari wajahnya agak kelihatan keriput dan agak kelihatan lebih tua. Kayak gitu. Kadang sampai kalau giginya, kalau berpengaruh terhadap gigi, biasanya giginya sampai ada yang lepas-lepas. Ada yang terjadi kayak karies dentis, karang gigi. Kemudian biasanya yang lebih gangguan pada paru-paru atau istilah kesehatannya pulmoner, dan juga yang sering dirasakan atau yang bisa kita lihat misalnya sakit kepala, mual muntah, kemudian suhu tubuhnya meningkat, dan juga yang membahayakan juga pengecilan pada hati dan insomnia atau gangguan susah tidur. Makanya dari itu biasanya kalau sudah menggunakan, maka dia supaya dia mudah tidur, dia akan mengkonsumsi terus. Terus menerus ya, Bu. Iya, jadi kecanduan. Adiksi. Adiksi atau istilahnya adiktif. Wah, ternyata dampak bagi narkoba, bagi si pengguna narkoba itu banyak sekali ya, Bu. Iya. Terus kesimpulannya dari semua dampak itu, Bu? Jadi di sini bagi tubuhnya, bagi masa depan, sosial. Iya, bagi tubuhnya mungkin dia akan mengalami perubahan ya. Yang jelas perubahan mungkin dari otaknya mungkin sudah berubah, kemudian dari penampilannya juga berubah, dan juga di pergaulan mungkin dia juga mungkin akan disisihkan atau dikucilkan, dan juga untuk masa depannya kemungkinan masa depannya akan tidak seperti yang dia bayangkan, karena dia dari maksudnya masa mudanya disia-siakan. Dia kan sebagai generasi penerus bangsa seharusnya dia tidak menggunakan, karena itu sangat berpengaruh terhadap otaknya, yang mana kita tahu otak tersebut sangat berperan penting pada manusia. Nah, Ibu, terima kasih banyak nih. Setelah ini kita akan kembali lagi ya, Bu. Iya. Dina sangat tertarik dengan perbincangan hari ini. Nah, pemirsa, menarik kan tema kita hari ini mengenai narkoba. Setelah ini Sehat akan kembali. Jadi jangan kemana-mana.